Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasadila Esa Nugroho, nomor absen 046 dari S1 Kebidanan dan Profesi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya yang berjudul Biogenesis atau Gametogenesis dan fertilisasi dan datagenesis dan diagnosis prenata dan lainnya kongenital. Ini adalah gambar gametogenesis. Gambar gametogenesis itu terdiri dari meiotic admipropes, octimodulation, secondary octi, primary octi, oogonium. Terdiri mulai dari oogonium 2N, 4N, primary octi 4N, semakin berkembang, secondary octi 2N, medullate octi N. Dan ada beberapa seperti perimeiotic, espase, meiosis 2, dan fertilisation. Dan selanjutnya, ini adalah beberapa gambar gametogenesis. Gambar gametogenesis ini terdiri dari ada 2 gambar, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Gametogenesis itu adalah pembentukan gamet. Gamet yang berkembang di gonad atau sel kelamin. Pada laki-laki itu adalah spermatogenesis, pembentukan sperma. Pada wanita itu adalah oogenesis, pembentukan sel telur. Spermatogenesis itu adalah proses dengan mana spermatogenia berdiferensiasi menjadi dewasa spermatozoa dimulai saat pubertas dan terbentuk di dinding seminiferous tubulus testis. Selanjutnya, tahapan dalam spermatogenesis banyak sel dengan berbagai ukuran dan bentuk berbagai tahap sel di spermatogenesis. Sel-sel toli memberikan dukungan dan nutrisi pada sel germinal dan diatur oleh hormon luteinizing atau LH. Ini mengikat sel litik untuk merangsang produksi testosteron. Ini adalah gambarnya spermatogenesis. Yang terdiri dari spermatogenia A, spermatogenia B, spermatogenia A itu mitosis 16 kali. Spermatogenia B, spermatosid 1, meiosis 1 24 kali. Spermatocit 2 itu meiosis 2 Sohns, spermatid, sperm. Selanjutnya, ini adalah gambar suatu spermatogenesis yang terdiri dari primaris spermatocite meiosis 1, secondary spermatocytes meiosis 2, spermiogenesis spermatozoa. Spermiogenesis itu adalah atau spermiogenesis itu yang bisa disebut spermatozoa. Itu adalah proses transformasi spermatid sirkular menjadi spermatozoa, fase Golgi, fase tutup, fase akosum, fase pematangan. Selanjutnya, ini adalah gambar dari spermatozoon. Ini ada sperm is manufactured is the seminiferous tubulus within the testicle, dan ada bagian sperm, tail, methyl, head. Apa yang dimaksud spermatozoon? Itu adalah sel lenang bebas yang bergerak aktif dan aktif, terdiri dari kepala, leher, dan ekor atau flagellum. Kepala bulat telur terdiri dari nukleus 2/3 anterior. Nukleus ditutupi oleh tudung aksosom. Ekor memiliki 3 segmen, bagian tengah, kepala, sekolah, bagian, dan bagian akhir. Ini adalah gambar beberapa oogenesis. Oogenesis itu terjadi di ovarium dan sel telur, dimulai sebelum lahir dan memiliki korteks medula. Ongonia hadir di korteks. Ongonia itu diproduksi pada tahap yang sangat awal sebelum lahir dan tidak berkembang biak setelahnya. Ini adalah gambar beberapa oogenesis ada terdiri dari primordial gram cell, oncologium, diploid, primary octi, lating state, fish meiotic division, fish polar body, second meiotic division, second polar body, otid, haploid, ovum, haploid, lating state, secondary octi. Dan ada beberapa dari B, corpus luteum, rectus, follicle, secondary octi, ovulation, primary octi, medullary follicle, primary follicle, ovary. Selanjutnya, ini adalah beberapa gambar oogenesis. Oogenesis terdiri dari primary octi, secondary octi, first polar body,
otite, ovum, scan polar bodies. Setelah telofase 1 dan 2, sitoplasma tidak terbagi rata. Salah satu sel lalu mendapat mayoritas dan bertahan, sedangkan other one a polar body gets broken down. Ini adalah beberapa gambar organisme yang terdiri dari 2N, Omnium ovale, mitosis, mane, ongonium 2N, dan meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 itu ada 2N, 1N, 1N. Jika meiosis 2 itu ada 1N, 2N polar body also degenerated, dan ovum. Selanjutnya, ini ada beberapa gambar spermatogenesis dan oogenesis. Terdiri dari meiotic division 1. Itu terdiri dari primary spermatocyte. Kalau oogenesis itu primary octi. Spermatogenesis itu terdiri secondary spermatocytes. Oogenesis itu terdiri dari secondary octi. First polar body. Meiotic division 2 itu ada spermatids. Oogenesis itu adalah otids, kan polar bodies. Differentiation itu terdiri dari spermatozoa. Kalau oogenesis terdiri dari otid, ovum. Selanjutnya ini ada gambar ovum and sperm production. Sperm production itu terdiri dari 4-6, yaitu first meiotic division, 2-3 scan meiotic division, 2-3 yang kecil-kecil itu, kecil bulat itu sampai 4 sperm. Ovum production itu 4-6, polar body 2-3, polar bodies 2-3, 1 ovum 2-3. Syarat penting, gamet itu adalah sel telur atau sperma dan proses pembentukan dan perkembangan gamis oogenesis. Produksi lalu spermatogenesis, produksi spermagenosis, diferensi morfologi sperma folikel tempat pematangan telur di ovarium ovulasi. Pelepasan sel telur dari folikel badan kutub, produk non-fungsional dari pembelahan meiosis dalam oogenesis zigot telur yang telah dibuahi. Selanjutnya telatogenesis atau telagon adalah suatu obat atau zat yang menyebabkan pertumbuhan janin yang abnormal. Itu berasal dari bahasa Yunani yaitu telatos. Telatos itu adalah monster. Dan genesnya berarti asal. Jadi tergenes sebagai asal terjadinya proses gangguan pertumbuhan yang menghasilkan monster. Dan telatologi adalah studi kelainan dan perkembangan fisiologi dan faktor yang menyebabkan terjadinya telatogenesis itu ada telatogen, dan sehingga pembentukan organ itu berlangsung tidak sempurna, terjadi cacat lahir. Selanjutnya berikut gangguan zat telatogen pada tahap pembentukan janin. 1. Embriologi. Setelah pembuahan, sel telur mengalami proliferasi sel, diferensiasi sel, migrasi sel, dan organogenesis. Kedua, janin tahap ini ditandai dengan perkembangan dan pematangan fungsi. 3. Embrio. Dalam periode ini, sel secara intensif menjalani diferensiasi, mobilisasi, dan organisasi. Prinsip-prinsip selanjutnya, prinsip-prinsip telatogenik. Itu terdiri dari kerentanan terhadap telatogenesis tergantung pada genotype, konseptus, dan cara hal metabolisme obat, ketahanan terhadap infeksi, dan proses-proses biokimiawi, serta molekuler lainnya yang akan mempengaruhi perkembangan konseptus. 2. Kerentanan terhadap telatogen berbeda-beda menurut stadium perkembangan saat paparan. 3. Manifestasi perkembangan abnormal tergantung pada dosis atau lamanya paparan terhadap suatu telatogen. 4. Manifestasi perkembangan abnormal adalah kematian, malformasi, keterlambatan pertumbuhan, dan gangguan pun. Selanjutnya, macam-macam telatogenesis. Telatogenesis itu beberapa macam, yaitu ada penyebabnya antara lain 1. Kembar dempet. Kembar dempet itu yang kembar yang parah, yaitu kembar siam. Ada yang disebut dengan duplex. Kembar ini berasal dari kemungkinan tak sempurna lapis benih membelah dan primitif satelit kiri kanan. Contoh kembar dempet itu seperti Elaniopagus kepala bertaut, Pygopagus pinggul bertaut, 2. Telotoma
Tumor yang mengandung jaringan delivered atau 2 atau 3 lapisan benih. 3. Cacat fisik saat lahir, kurang organ-organ vital. Teratologis cacat terjadi karena terhenti pertumbuhan di tengah jalan dan kelebihan pertumbuhan. Faktor penyebab teratogenesis dan cara pencegahannya. 1. Faktor lingkungan, agen infektif, rubella atau campak Jerman. 2. Cytomegalovirus. 3. Virus herpes simplex dan varicella atau cacar air. Virus ini menyebabkan penyakit imunodefisiensi akusta atau AIDS dan bisa ditularkan pada janin. Sifilis, mungkin besar angka kejadian dan mungkin menjadi penyebab tuli, kongenital, dan keterbelakangan jiwa pada anak-anak yang lahir. Faktor kromosom dan genetik, kelainan jumlah. Kelainan jumlah itu mengandung 46 kromosom, gamet normal mengandung 23. Dan sel-sel somatik normal adalah diploid atau 2N, gamet normal adalah haploid atau N. Trisomi 21 sindrom Down itu disebabkan oleh adanya satu kopi ekstra kromosom 21. Trisomi 21. Kelainan trisomi 13, kelainan utama sindrom ini adalah keterbelakangan jiwa, cacat jantung, kongenital, sumbing, dan palatoskis, dan cacat mata misalnya niklofalmia. Sindrom Klinefelter ditemukan pada pria dan biasanya diketahui pada saat pubertas adalah kemandulan. Sindrom Turner itu ditemukan pada wanita yang ditandai dengan tidak adanya ovarium dysgenesis, gonad dan tubuh yang pendek, leher yang berselaput, limfedema anggota badan, cacat dan dada lebar, puting susu lebar. Penyebab tetapi pada khususnya kelainan struktur kromosom sampai 5X atau 15% atau monosakime menjadi penyebab sindrom ini, sindrom triple X. Penderita triple X selalu infantil dengan menstruasi sedikit sekali. Faktor-faktor lingkungan semacam virus, radiasi, dan obat-obatan itu adalah kelainan-kelainan struktural yang bisa mengenai satu atau beberapa kromosom dan biasa disebabkan oleh pemecahan oleh kromosom. Pemecahan disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan semacam virus, radiasi, dan obat. Selanjutnya, di samping menyebabkan malformasi kongenital, kejadian yang cacat menyebabkan banyak sekali kesalahan metabolisme. Kongenital penyakit ini diantaranya paling kena dengan phenylketonuria, homocystinuria, dan galaktosemia. Adapun cara kerja zat-zat teratogen sebagai tingkat perkembangan mudika menentukan kepekaannya terhadap faktor-faktor teratogeni. Pengaruh faktor teratogeni tergantung pada genotip. Cara pencegahannya, hindari berbagai macam radiasi seperti sinar X, waspadai virus-virus yang sedang berkembang di lingkungan sekitar. Kesimpulan, teratogenesis adalah pembentukan cacat bawaan bayi baru lahir dan sudah ditemukan selama beberapa kadaluarsa dan penyebabnya utama morbiditas serta mortalitas itu pada bayi baru lahir. Faktornya penyebab teratogenesis bisa berasal dari faktor lingkungan dan faktor kromosom serta genetika. Kesalahan teratogenesis adalah suatu kesalahan yang terjadi selama perkembangan janin yang menyebabkan defisit struktural atau fungsional, misalnya defisit fungsi otak menggunakan Z. Selanjutnya, diagnosis prenatal. Teknik diagnostik untuk menentukan kondisi janin yang belum lahir, apakah memiliki kelainan genetik ataupun kelainan lainnya. Teknik ini dilakukan penyakit genetik yang tidak dapat diobati, di mana terminasi menjadi bahan pertimbangan. Diagnosis prenatal dapat dilakukan melalui metode invasif dan non-invasif. Metode invasif seperti amniocentesis dan celitic villus sampling atau CVS beresiko menyebabkan kecacatan kematian janin. Teknik prenatal digunakan untuk menentukan apakah janin yang belum lahir dipengaruhi oleh kelainan genetik ataupun kelainan lainnya dan diobati yang harus diberikan pilihannya. Kelainan kongenital atau disebut juga kelainan bawaan adalah kelainan yang sudah ada sejak lahir yang dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun non-genetik. Anomali kongenital disebut juga cacat lahir atau cacat bawaan. Kelainan kongenital itu terdiri dari yang diklasifikasi sebagai 1. Malformasi adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidaksempurnaan dari
1 atau lebih proses embryogenesis. 2. Deformasi. Suatu kelainan disebabkan oleh keterbatasan ruang dalam uterus ataupun faktor ibu yang lain seperti limit gravida, panggul sempit, abnormalitas uterus seperti uterus bicornus, kehamilan kembar. Disrupsi adalah defect morfologik suatu bagian tubuh atau bagian yang disebabkan oleh gangguan pada proses perkembangan yang mulanya normal. Ini biasanya terjadi sesudah embryogenesis. Selanjutnya, macam-macam pengelompokan kelainan kongenital. Menurut gejala berat ringannya. Menurut gejala klinis kelainan tunggal, asosiasi kompleks sindrom. Menurut berat ringannya kelainan mayor dan kelainan minor. Menurut gitu bayi itu kelainan kongenital ada yang tidak mungkin hidup atau yang bisa mungkin hidup, yaitu contohnya yang tidak hidup itu seperti anencephalus, dan yang mungkin hidup itu sindrom Down dan hydrocephalus. Menurut bentuknya, gangguan migrasi alat misalnya malotasi usus testis tidak turun, dan invaginasi suatu jaringan misalnya pada atresia ani atau vagina. Menurut tindakan yang bedah, yang harus dilakukan itu adalah kelainan kongenital yang memerlukan tindakan yang direncanakan atau tindakan dilakukan secara efektif. Menurut internasional atau ICD, itu adalah malformasi kongenital lainnya, malformasi dan deformasi kongenital sistem muskuloskeleton, malformasi kongenital organ-organ genital. Tujuan pemeriksaan diagnostik prenatal dan pemantauan janin. Tujuannya itu untuk menentukan kondisi fetus yang belum lahir apakah memiliki kelainan genetik X dan kelainan lebih dari satu gen, kelainan kromosom, dan kelainan impeding gen atau tunggal. Diagnosis dapat dilakukan melalui metode invasif dan non-invasif, di mana perkembangan diagnosis prenatal untuk ditujukan keamanan prosedur diagnostik dan ketepatan waktu analisis sehingga dilakukan menegakkan diagnosis yang dapat dilakukan sedini mungkin. Metode yang digunakan untuk melakukan diagnosis prenatal itu ada dua, metode invasif dan non-invasif. Kalau invasif itu adalah pengambilan sampel fetus yang dapat dilakukan melalui metode invasif seperti pengambilan cairan amnion, dan metode non-invasif itu melalui ultrasonografi. USG belum cukup akurat untuk diagnosis penyakit genetik sehingga masih memerlukan pengambilan sampel fetus untuk menegakkan diagnosis. Ini adalah gambaran kelainan kongenital dalam masalah prenatal dan penyebabnya dari hasil diagnosis, yaitu ada diplopia fetalis, X-linked dadukne misalkan diplopia atau DMD, thanatophoric dysplasia, sindrom Down, kongenital adrenal hyperplasia atau CAH, thalassemia. Jurnal itu terdiri dari identitas jurnal. Judulnya potensi penggunaan materi genetik fetus pada sirkulasi paternal untuk diagnosis prenatal non-invasif penyakit genetik. Nama jurnal WMJ Walmadewa Medical Journal, volume 1 dan nomor 1 halaman 1-9 tahun 2018. Penulis jurnal Dewi Megawati Ita M. Nainggolan Agung Nova. Latar belakang adalah penyakit genetik adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh kelainan ada salah satu lebih gen kromosom. Penyebabnya terdapat berupa perubahan satu nukleotida pada gen delesi besar pada kromosom serta kelainan jumlah atau struktur kromosom. Rumusan masalah, apakah metode diagnosis prenatal non-invasif menggunakan DNA dan mRNA fetus akan mengulangi kebutuhan akan metode invasif secara signifikan? Tujuannya penelitian ditujukan untuk memberikan diagnosis prenatal non-invasif yang menggunakan DNA dan mRNA fetus dapat mengulangi kebutuhan akan metode invasif secara signifikan. Metodenya perkembangan riset, kendala, serta potensi aplikasi klinis ketiga metode pengambilan sampel fetus tersebut. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa penyakit genetik dapat didiagnosis dengan cara diagnosis prenatal yang menggunakan metode invasif dan non-invasif. Kesimpulannya, penggunaan metode diagnosis prenatal menggunakan DNA dan mRNA fetus mengulangi kebutuhan akan metode invasif secara signifikan. Kesimpulannya dapat diambil kesimpulan bahwa diagnosis prenatal sangat penting untuk menentukan suatu keadaan atau kondisi kesehatan janin. Diagnosis prenatal dapat dilakukan melalui metode invasif dan non-invasif melalui ultrasonografi atau melalui pengambilan sel fetus, DNA dan
mRNA fetus yang terdapat dalam sirkulasi adalah maternal. Kelainan congenital sangat mempengaruhi tingkat kematian janin. Oleh karena itu, sebaiknya kondisi janin diperhatikan karena pencegahan yang telah dilakukan sejak dini akan menurunkan tingkat kecacatan atau bahkan kematian, sekalipun saat ini masih belum ditemukan pengobatan yang optimal untuk proses penyembuhan kelainan kongenital ini. Ini adalah referensi dari buku Langman Kedokteran, Sadler TW, Embryoologi Kedokteran Langman, dan Glenn of and Wilson Anatomy and Physiology Healthy Elsevier Singapura 2017, Stephen Galil and Galit J. Sauer Wolf, Important Event During Pregnancy. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan saya lanjutkan pada seri selanjutnya, yaitu tentang embryogenesis, plogenesis atau gametogenesis, sampai fertilization, insya Allah, dan materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saya, Salsadila Esa Nugroho, nomor absen 046, dari S1 Kebidanan dan Profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.